bagaimana cara meningkatkan daya imun kita terhadap godaan setan tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan Pak. Iya, silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Dalam pengajian yang lalu kita jelaskan, ini sebenarnya kita singgung masalah ini, bahwa yang menguatkan daya tahan kita terhadap syaitan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang kita sudah sampaikan bahwasanya inna syaitan idza sami'a ta'dhin haraba wa lahu dhurab. Atau kama qala alaihi wasallam. Setan itu ketika azan dikumandangkan dia lari terkentut-kentut. Jadi lari terkentut-kentut. Jadi setan itu tidak tahan dengan zikir. Ketika orang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di lisan dan di hatinya, maka dia tidak akan mampu menggoda manusia. Nah, karena itu untuk memperkuat daya tahan kita terhadap godaan syaitan, maka kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wadhkurullaha dzikran katsira." Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi seharusnya kita itu zikirnya banyak. Ya, karena itu banyak sekali macam-macam zikir yang Nabi ajarkan kepada kita, yang bisa kita variasikan zikir-zikir kita itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim misalnya. Jadi macam-macam zikir ditambah lagi dengan diajarkannya kita oleh Nabi bacaan-bacaan dalam setiap keadaan kita. Itu untuk memudahkan kita berzikir. Jadi mau makan, suruh basmalah. Selesai makan, suruh alhamdulillah. Ya, kita mau tidur, ada doa sebelum kita tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Bangun lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, kita mau naik kendaraan, baca doa naik kendaraan. Kita berpakaian, baca doa berpakaian. Masuk WC, baca doa masuk WC. Keluar, baca doa lagi. Masuk masjid, baca doa. Keluar masjid, baca doa. Sampai semua aktivitas kita ini ada doa-doanya. Itu sebenarnya membantu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dimudahkan untuk berzikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan benteng pertahanan kita dari syaitan. Ya. Benteng pertahanan dari syaitan. Nah, karena itu untuk memperkuat imun kita, maka marilah kita banyak berzikir dengan lisan dan hati kita. Kemudian perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setan ketika menggoda kita tidak punya kekuatan untuk menembus benteng pertahanan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kan setan itu lari terbirit-birit itu setelah kita melaksanakan atau melakukan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikir yang utama yang kita lakukan kan sholat. Sholat itu kan adalah zikir juga. Kenapa kita sedang berzikir, yaitu kita sedang melaksanakan sholat, kadang-kadang kita sudah berusaha sehusu mungkin, tapi setan masih bisa masuk untuk menggoda kita. Ya, padahal kita sedang melakukan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Terima kasih Ustaz. Iya, alhamdulillah. Silakan. Baik. Seperti yang kita katakan, zikir itu dengan hati dan lisan. Dengan lisan dan hati. Dalam sholat kita harus berzikir dengan menyebut nama Allah. Dalam takbir kita, Allahu Akbar. Dalam bacaan Al-Quran kita, ya. Dalam bacaan sujud, bacaan ruku, bacaan di antara dua sujud kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terus. Tinggal pertanyaannya, apakah ketika kita menyebut nama Allah itu, hati kita juga mengikutinya? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaan pentingnya di situ. Karena kalau ketika kita menyebut nama Allah, kata kita bertakbir, Allahu Akbar. Apakah takbir kita hayati? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang besar, semuanya kecil. Maka saya harus hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah rasa itu ada di hati kita? Atau kalau lisan kita mengucap Allahu Akbar, hati kita tidak mengikutinya? Zikir yang bermanfaat, zikir yang akan mengusir syaitan adalah zikir yang diucapkan dengan lisan dan diikuti dengan hati. Ya, itulah zikir yang akan mengusir syaitan. Karena syaitan kan yang menyerang hati kita. Dia serang hati kita. Jadi zikirnya itu yang paling inti adalah zikir di hati. Ya, kemudian dikuatkan dengan lisan. Nah, kalau zikir kita hanya di lisan, setan itu masih bisa masuk. Setan masih bisa masuk. Jadi ada celah-celahnya gitu. Saat kita sholat, katakanlah kita berzikir dengan lisan dan hati.
berzikir. Ya, setan mau goda kan tidak mampu karena kita zikir dengan lisan dan hati. Tapi kadang kita lengah sendiri gitu. Sebenarnya awalnya itu dari kita sendiri. Dari kita sendiri ada kelengahan. Ya, dalam sholat kita ada kelengahan, sejenak kita putus gitu. Sejenak dia terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lalai sedikit. Begitu kita lalai sedikit masuk setan. Ya. Begitu kita lalai sedikit setan masuk, ketika dia masuk dia akan membuat kita berjalan semakin jauh gitu ya. Berjalan semakin jauh. Jadi setan hanya menunggu kesempatan itu. Ketika kita zikirnya kepada Allah, lisan dan hati kita itu kuat, ya, dia tidak akan tembus itu setan. Tapi ketika ada celah sedikit saja, tiba-tiba kita terpikir sesuatu. Jadi awalnya kita terpikir sesuatu. Artinya ingatan kita pada Allah putus saat itu. Begitu terpikir sesuatu, setan masuk. Langsung dia menerkam, dia bawa kita keliling, ya. Tiba-tiba terpikir, wah ada urusan kantor tadi. Oh, udah dia bawa keliling sudah. Ada di mana saya taruh catatan? Oh, di laci mungkin atau di tas. Ya udah aja kita keliling. Karena kita buka celahnya. Kita buka celahnya. Kalau celahnya tidak ada, dia tidak akan mampu tembus. Jika zikir dan hati kita terus tidak putus selama kita sholat itu, tidak akan ada gangguan setan sedikit pun. Tapi kapan kita ada kasih celah sedikit aja kita berpikir yang lain, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu setan akan siap menyerang. Ya. Dan kalau kita tidak cepat kembali, kita akan berkeliling dengan setan ke, istilahnya ulama, ke lembah-lembah dunia, ya, sehingga kita akan lalai dari sholat kita. Allahu ta'ala.